Kita sering pakai AI buat nulis kopi, bikin desain, atau analisa data. Tapi kalau kamu tahu cara membangun workflow-nya dengan benar, AI bisa jadi konsultan bisnis pribadi yang ngerti laporan keuangan kamu, data pelanggan, strategi marketing, bahkan tahu kenapa produk kamu nggak perform. Dan itulah yang disebut AI agent dengan konteks penuh. Masalah kebanyakan orang saat pakai AI adalah mereka cuma kasih prompt, tapi tidak kasih konteks. Padahal, otak AI itu seperti konsultan super jenius yang baru kamu temui pertama kali. Kalau kamu cuma bilang, tolong bantu bisnis saya, ya dia nggak tahu apa-apa tentang bisnis kamu. Yang harus kamu lakukan adalah ngasih akses penuh ke data penting, supaya dia bisa mengenal bisnis kamu, bukan sekedar menjawab. Kalau kamu ingin membangun AI agent yang benar-benar ngerti bisnismu, ada 4 lapisan data yang harus kamu sambungkan ke dia. Yang pertama, data internal, berisi laporan keuangan, performa penjualan, data pelanggan, produk, supplier. Kamu bisa simpan di database atau spreadsheet, lalu hubungkan lewat API. Contoh, integrasikan Google Sheets, CRM, atau Notion database ke AI-mu, supaya dia bisa tahu berapa omset bulan ini, produk mana yang paling laku, dan siapa pelanggan VIP-mu. Yang kedua, data eksternal. AI juga harus paham kondisi pasar. Integrasikan web scraping atau API publik untuk membaca tren industri, harga kompetitor, atau review produk di marketplace. Contoh, AI bisa otomatis menganalisa perubahan harga di Tokopedia atau Shopee setiap minggu dan kasih rekomendasi penyesuaian harga. Yang ketiga, knowledge base atau pengetahuan perusahaan. Ini otaknya. Masukkan semua SOP, dokumen internal, struktur organisasi, strategi marketing, guideline brand, dan FAQ pelanggan ke dalam vektor database seperti Pinecone, Webviet, atau Faiz. Gunanya agar AI tahu gaya bicara brand kamu, cara kerja tim kamu, dan keputusan bisnis yang pernah kamu ambil, sehingga dia bisa berpikir dengan kepribadian perusahaanmu. Dan yang keempat, automated feedback loop. Setiap kali AI ngasih saran atau analisa, dia harus tahu hasilnya, benar atau tidak. Ini dilakukan lewat automation layer, N8n, Zapier, atau Landgraph, yang mengirim data baru ke AI untuk memperbaharui pemahamannya. Dengan begitu, AI-mu bisa belajar dari performa bisnis nyata, seperti konsultan yang terus mengamati dan mengevaluasi lapangan. Begini alurnya secara teknis, tapi sederhana. 1. Data pipeline mengalirkan semua informasi dari CRM, laporan keuangan, media sosial. Yang kedua, embedding layer, mengubah semua teks dan data menjadi vektor supaya AI bisa mengerti hubungan antar informasi. Yang ketiga, reasoning engine atau LLM, otak utama yang melakukan analisa dan memberikan insight. Yang keempat, memory system, menyimpan konteks jangka panjang agar AI nggak lupa percakapan sebelumnya. Kelima, automation trigger, mengeksekusi tindakan otomatis, seperti kirim email follow-up, generate laporan, atau buat strategi baru. Hasil akhirnya, kamu bicara dengan AI yang paham kondisi real bisnis kamu secara menyeluruh, dan bisa kasih rekomendasi seperti, produk A mengalami penurunan margin 12% karena biaya iklan meningkat. Coba optimalkan campaign di platform X, dan turunkan CPC sebesar 20%. Contohnya, di AI Lab, kami pernah buat sistem untuk perusahaan retail. AI-nya terhubung dengan data stok gudang, laporan penjualan, dan iklan Facebook mereka. Hasilnya, AI bisa otomatis mendeteksi kalau ada produk yang high spending tapi low ROI, lalu merekomendasikan strategi promosi baru. Tim marketing tinggal klik approve. Laporan lengkap langsung dibuat. Lengkap dengan prediksi omset bulan depan. Itu bukan teori, itu sudah terjadi hari ini. AI bukan sekedar alat bantu. Kalau diatur dengan benar, dia bisa jadi otak kedua bisnis kamu. Tapi hanya kalau kamu siap memberikan dia 3 hal. Akses ke data, arah tujuan bisnis yang jelas, dan kebiasaan untuk mengevaluasi hasilnya. Karena AI cuma secerdas konteks yang kamu berikan. Kalau kamu kasih dia dunia, dia akan jadi konsultan bernilai miliaran. Tapi kalau kamu kasih dia cuma prompt, dia cuma jadi chatbot.